Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga untuk Papa dan Mama yang bersama-sama mendampingi adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Kita mau bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita pujikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, kami sangat bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, Tuhan itu baik. Nah, contohnya apa kalau Tuhan itu baik? Contohnya, kita diberi nafas kehidupan, kita diberi kesehatan, itu tandanya kalau Tuhan itu baik bagi kita semua. God is so good. Tuhan itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Baik buat kamu dan saya. Tuhan itu baik buat kamu dan saya. Untuk itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Kita mau berdiri, kita
Pujikan sambil bergerak. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Kita persiapkan telinga kita. Buka yang lebar ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Papa dan Mama. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah mendampingi anak-anak senantiasa dengan setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Papa dan Mama. Nah, anak-anak semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kita. Nah, sebelum kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkesempatan untuk mendengarkan, untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan setiap hati kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana kita berbuat baik terhadap saudara kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, saudara adalah papa mama kita, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante, Pak D atau Bude, dan anak-anaknya om, tante, semua adalah saudara-saudara kita. Nah, kalau yang disebut orang lain adalah teman kita, papa dan mamanya teman kita, ya.
tante, om, Pak De, Bude, teman kita, atau bahkan orang lain yang tidak kita kenal adalah orang lain, ya. Nah, adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu cerita. Ya, Bu Pun ini punya cerita ini ya. Pada suatu hari di sebuah ruangan, ya, di sebuah rumah, ada kakak dan adik sedang bermain. Nah, mainan apa ya mereka? Nah, kakak dan adik ini bermain, yaitu kakak bermain puzzle. Anak-anak mengerti puzzle ya, balok-balok yang ditumpuk-tumpuk. Nah, kakaknya ini bernama Kakak Tito. Nah, sedangkan adiknya, adik Doni, bermain mobil-mobilan. Nah, mereka bermain bersama-sama dengan senang hati. Nah, kemudian Kak Tito, ya, dia sudah bosan bermain puzzle. Nah, dia kepingin bermain mobil-mobilannya adik, ya. Terus dia bilang sama adiknya, Doni, pinjem dong, boleh nggak kakak pinjem mainannya, mobil-mobilan ini? Terus apa yang dikatakan Doni? Boleh kak, boleh, silakan kak, mari. Nah, diberikanlah mobil-mobilan itu kepada Kak Tito. Nah, akhirnya Doni bermain punyanya Kak Tito, yaitu bermain puzzle. Nah, kemudian Kak Tito mainan reng, mainan mobil ya, jalan sambil memainkan mobil-mobilannya. Nah, pada suatu saat Kak Tito meluncurkan mobilnya, diluncurkan ya. Set. Nah, kemudian apa yang terjadi, Nak? Mobil-mobilan itu tertabrak tembok di ruang bermain itu, ya. Tertabrak tembok, akhirnya mainan bagian depan atau mobil-mobilan Doni bagian depan itu pecah. Akhirnya Doni melihat, oh kakak ini bagaimana sih, nangis Doni ya. Bagaimana sih kakak ini, kan jadi rusak mobil-mobilanku. Oh, kakak jelek, kakak seperti gajah katanya gitu. Terus kakaknya, maaf ya dek, nanti kakak perbaiki ya dek, maafkan dia. Doni terus menangis saja, kakak enggak mau tukar yang baru, enggak mau gitu ya. Nah, anak-anak kemudian dari dalam rumah, dari dalam ruangan, mamanya datang. Hei, kenapa ini? Kok kalian bertengkar? Kok sampai Doni menangis? Kenapa? Maaf mama, kata Tito ya. Maaf mama, ini loh mobil-mobilannya adik aku luncurkan, tiba-tiba tertabrak tembok, akhirnya pecah bagian depannya. Aduh, bagaimana ini mama, tolong mama. Sudah lihat ini, kata mamanya. Lihat mana mobil-mobilannya. Dilihat, oh gampang ini, bisa dibetulkan nih, nanti kita beli lem di warung, terus nanti kita tempel, pasti bisa. Yo Doni, enggak boleh bicara seperti itu, ngomong-ngomong kakak jelek, kakak seperti gajah, enggak mau mama ya. Enggak boleh seperti itu. Nah, sama kakak harus saling mengasihi. Ayo minta maaf, saling memaafkan. Maaf Kak Tito, kata Doni ya. Terus Kak Tito juga minta maaf. Maaf Doni, mainannya jadi rusak, maaf ya. Nah, akhirnya mereka saling berpelukan, mereka saling mengasihi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita melihat bahwa di dalam bersaudara kita harus saling mengasihi, baik kepada saudara ataupun kepada orang lain. Pada saat kita bersama-sama, kita harus saling mengasihi. Nah, dari cerita ini sebenarnya Doni sudah baik kepada kakaknya, ya. Dia sudah meminjamkan mobil-mobilannya. Tetapi karena mobil-mobilannya rusak, adik Doni jadi marah-marah. Nah, sebaiknya tidak boleh seperti itu, ya. Nah, anak-anak, bagaimana ya sebaiknya kita berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada
orang lain. Nah, Bu Puni ada punya singkatan kata. Ya, dari kata ini anak-anak lebih mudah untuk menghafalnya, terlebih melakukannya. Yaitu dari kata hati. Nah, ya, dari kata hati. Hati terdiri dari huruf apa ya adik-adik, anak-anak? Pertama H, A, terus ya T, betul. Terus belakangnya I, ya betul. Hati terdiri dari huruf H, A, T, I. Nah, satu persatu ya Bu Puni jelaskan. Nah, H atau disebut hormat ya. H itu singkatannya hormat, anak-anak supaya bisa lebih mudah menghafalnya ya. Hormat adalah tunduk menghargai ya. Seperti cerita tadi, sebaiknya Doni tidak perlu marah-marah kepada kakaknya, bilang seperti gajah, gemuk, jelek. Nah, itu kurang baik ya. Berarti itu tidak menghargai saudara, tidak menghargai orang lain. Kita harus lebih sabar, menghormati saudara kita, menahan amarah kita. Sebaiknya sikap Doni kepada kakaknya bagaimana? Gak boleh marah-marah kak, bagaimana ini ya? Tolong kak diperbaiki ya. Nah, sebaiknya seperti itu ya. Kepada saudara harus menghormati. Nah, setelah H, kata yang kedua apa? A, betul ya. A adalah akur. Nah, A sama dengan akur. Nah, akur, tahu anak-anak apa itu? Sulit ya kata-katanya ya. Bu Puni jelaskan ya. Akur adalah rukun, tidak bertengkar. Jadi pada saat bermain, pada saat kita bersama teman atau bersama orang lain, rukun, tidak bertengkar. Nah, ada saling mengalah, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri ya. Nah, kalau bermain dengan saudara bersama-sama, merapikan mainan bersama-sama juga. Nah, itu namanya rukun atau akur. Nah, sekarang yang ketiga, huruf apa? Yang ketiga huruf T setelah H, A, T. T adalah tolong menolong. Nah, apa itu tolong menolong? Siapa tahu? Ada yang bisa? Ya, tolong menolong adalah memberi bantuan kepada saudara atau orang lain. Ya, mungkin kalau kita di rumah bisa menolong ibu, membantu ibu membersihkan rumah, menyapu lantai, atau mencuci piring. Tapi kalau adik-adik batita dan balita, tidak mungkin ya menyapu lantai atau mencuci piring. Nah, yang bisa adik-adik batita dan balita lakukan misalnya, kan anak-anak suka bermain ya. Nah, bisa nggak anak-anak membereskan mainannya sendiri? Nah, itu juga bisa anak-anak lakukan. Jadi selesai bermain, merapikan mainannya sendiri, itu juga menolong mama, membantu mama untuk membereskan mainannya sendiri. Nah, kalau kakak-kakak yang di kelas kasih, misalnya pada saat teman kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan sekolah, mungkin telepon ya, tolong dong, aku nggak bisa ini, misalnya tentang matematika gitu ya, coba kamu bisa nggak itu. Nah, kita mencoba menolong mereka ya, memberikan bantuan. Tapi kalau ulangan tidak ya. Nah, itu pada saat kita mengerjakan pekerjaan sekolah. Tapi kalau tes atau ulangan, kita tidak boleh, harus bisa mengerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, itu maksudnya tolong menolong. Nah, sekarang yang terakhir huruf apa? Iya, benar, huruf I. I adalah iman. Nah, apa itu iman?
Iman adalah percaya kita kepada Tuhan. Ya, percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya Bu Puni kalau kita percaya kepada Tuhan? Ya, kita mendoakan saudara-saudara kita mendoakan orang lain. Nah, mungkin mereka sakit, mungkin mereka sedih, mungkin mereka dalam kekurangan, ya. Kita doakan supaya mereka ditolong Tuhan, mereka bisa bahagia, tidak lagi bersedih, dicukupkan oleh Tuhan segala kebutuhannya, dan masih banyak contoh yang lain, ya. Nah, dan yang lebih penting lagi, apa anak-anak? Mereka kita doakan tetap di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak malas-malasan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, meskipun ibadahnya secara online, kita terus tiap minggu mengikutinya. Adik-adik juga seperti itu, ya, terus mengikuti ibadah online sehingga apa? HATI itu bisa kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, ya. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita belajar hari ini, boleh Bu Puni sampaikan. Semoga kita mengerti. Anak-anak diberkati Tuhan, dan yang penting anak-anak melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Ingat akan firman Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, firman itu boleh terus kami ingat, sehingga ya Tuhan, firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Wah, ada yang ulang tahun ini. Siapa yang merasa ulang tahun kemarin? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Wah, iya. Wah, ternyata yang merasa ulang tahun sudah angkat tangan ya. Wah, Joy Vanuel yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Joy. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Joy, juga untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, doakan untuk guru-guru sekolah minggu juga ya. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh memuji Engkau, dan saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Joy yang berulang tahun. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi bagi anakmu ini. Berkati senantiasa, berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian bagi Joy. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika dia bertambah usia 1 tahun, dia juga bertambah hikmat daripada Tuhan. Dia bertambah pandai, bertambah segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk kedua orang tuanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka pun juga boleh dapat mendidik, mengarahkan Joy untuk senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Joy yang sudah Tuhan berkati. Tuhan tambahkan usia bagi anakmu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak GB Kris Malang. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semuanya. Dalam pertumbuhan iman juga Tuhan berkati. Kami juga bersyukur jika Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi anak-anak kami, sehingga mereka pun juga boleh tetap semangat ketika mereka menjalani akan aktivitas mereka, sekolah mereka, bahkan ketika mereka mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk orang tua mereka yang senantiasa setia untuk mendampingi, mengarahkan anak-anak kami. Terima kasih,
supaya Tuhan senantiasa menolong akan memberkati mereka, baik dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, bahkan dalam iman kerohanian mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong, Tuhan berkati senantiasa, supaya guru-guru sekolah minggu juga boleh tetap melayani Engkau di sekolah minggu. Mereka boleh tetap menjadi berkat bagi setiap kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap semangat, terus melakukan aktivitas kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan kalau kita melakukan aktivitas, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.